wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan 2 minggu yang lalu sudah kita sampaikan surat Al-Baqarah ayat 49 ketika Allah menunjukkan dengan tegas beberapa bentuk nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Di antara nikmat itu adalah ketika Allah jadikan Musa dan Harun sebagai orang yang menjadi pemimpin bagi kaumnya untuk bebas dari perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya di Mesir. Kemarin kita cerita tentang bagaimana proses perpindahan Bani Israel dari Kan'an menuju Mesir ketika terjadi masa paceklik di zaman Nabi Ya'qub alaihissalam. Maka akhirnya ia perintahkan 11 orang anak yang ia miliki untuk mencari makan ke Mesir. Mereka mendengar bahwa Mesir memang mengalami paceklik, cuman karena dikelola oleh bendahara yang baik, maka persediaan makanan mereka masih ada. Maka Yakub memerintahkan 11 anaknya untuk berangkat ke Mesir, dan ternyata yang dituju adalah Yusuf alaihissalam yang mereka buang dahulu. Singkat cerita, akhirnya oleh Yusuf 11 orang saudaranya termasuk ayahnya diajak pindah semua untuk ke Mesir. Nah, itu proses mulai berpindahnya orang-orang Bani Israel dari negeri Kan'an yang ada di Yerusalem menuju Mesir. Berlalu waktu 3 dekade, lebih dari 60 tahun, akhirnya orang-orang Israel kembali terpuruk. Awalnya menjadi manusia yang diterima, manusia kelas 1 membawa perubahan kebaikan, namun akhirnya turun derajat yang menjadi generasi budak. Maka kemudian Musa datang sebagai pembebas, membawa janji kemenangan untuk Bani Israel untuk kembali ke tanah asal kelahiran mereka, yaitu Kan'an, Yerusalem. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena sejak awal lahirnya Musa, Fir'aun Ramses II sudah dapat isyarah akan datang anak keturunan Israel yang akan menghancurkan kerajaanmu. Maka kita tahu ketika Musa lahir terjadi pembunuhan terhadap bayi-bayi laki-laki anak Israel. Namun Musa diselamatkan oleh Allah. Takdir Allah, justru yang lemah dititipkan kepada musuhnya. Dan akhirnya sampailah masuk usia remaja, Musa di dalam pengasuhan dari musuh nyatanya. Namun yang menarik, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti perjalanan cerita Musa, bagaimana ketika Musa kecil, bayi yang masih kupek itu, ketika hendak disusui oleh Siti Asia, tidak mau. Manggil pembantu, tidak ada yang mau. Akhirnya dia membuka pengumuman, siapa yang bisa menyusui bayi ini maka dia akan menjadi ibu susunya dan akan diperkerjakan oleh Siti Asia untuk menyelamatkan bayi yang baru diadopsi ini. Akhirnya banyak perempuan-perempuan, ibu-ibu muda dari Israel, Bani Israel yang ingin menyusui Musa. Dak kate galak, dak kate yang bisa diamkan, dan dak kate yang bisa memenuhi kebutuhan Musa. Dia tidak berhenti nangis. Nah, ini jalan takdir. Walaupun dibuang, akhirnya Maryam, jadi namanya Siti Maryam juga, ibunya ada yang mengatakan Imran, nama lakinya, ibunya Maryam, bapaknya ibunya Musa. Keleleng-keleleng, akhirnya Maryam juga yang nyusui. Walaupun dia yang muang waktu kecil, tapi akhirnya yang membesarkan tetap ibu kandungnya. Dalam tanda petik disembunyikan, sengaja ditutup-tutupi agar jangan sampai Musa celaka. Jadi singkat cerita, akhirnya dicari dak kata yang cocok, ya balik ke umaknya tuh lah yang nyusui. Dia tetap tinggal di sarang macan, tapi dia hidup dengan air susu dari ibu kandungnya sendiri. Itulah Musa masuk usia remaja, mulai muncul sifat pemberontaknya. Rasa jiwanya sebagai Bani Israel itu menyaksikan keluarga dan kaumnya disiksa,
dijadikan budak hamba sahaya, sementara dia dewek adalah anak dari raja. Tidak mungkin dia merasakan itu. Tapi ketika menyaksikan kaumnya muncul jati dirinya sebagai orang Israel, itu merasa marah ketika ada orang Israel yang dipukul, yang dihukum, yang dijadikan budak hamba sahaya. Singkat cerita, akhirnya terjadi pemukulan seorang pemuda Mesir yang memukul, berbuat zalim kepada seorang pemuda Israel. Musa melihat dan dia balas memukul, membela orang Israel. Pemuda Mesir tadi digoconya sekali, langsung mati, bukan lagi pingsan, langsung meninggal. Maka Musa lari, melarikan diri. Dan kita tahu ceritanya bahwa di penghujung usia remaja sebelum Musa itu minggat, Firaun itu sudah tahu isyarat bahwa pemuda yang bakal menghancurkan kerajaannya itu ternyata Musa ini yang diangkat ini. Kita tahu cerita ketika bayi, Musa itu dijawab pilihan antara megang emas, megang harta dengan megang api baru api. Uji tukang sihirnya itu. Enjuk ujian. Kalau memang dia bakal menghancurkan kamu, kalau kamu unjuk pilihan yang baik dengan yang buruk, dia paling milih yang buruk. Dan betul, Musa itu nyengkam baro dan dimasukkan ke mulutnya. Itu yang menyebabkan akhirnya lidah dia agak pelat, agak susah untuk ngomong. Jadi dari sejak kecil setelah diasuh, isyarat bahwa Musa bakal jadi pemimpin pemberontaknya Bani Israel itu sudah ada. Namun Firaun tidak berkutik. Ngapa? Karena kapan bertemu dengan bininya takluk itulah. Tidak baca uji bininya, anak aku yang ngasuhnya. Kalau memang dia bakal ngancur ke kau, tidak mungkin kaki aku ngubahnya. Tidak mungkin dia bakal ngancur ke kau, sementara dia dididik, dibesarkan oleh kau. Kalau kau sayang dengan dia, kalau kasih dengan dia, tidak mungkin dia akan bakal menghancurkan kamu. Ngapa? Karena dia putra mahkota, dia yang akan menggantikan kamu kayak bahasa bininya kepada Firaun. Firaun tidak berkutik. Maka ketika terjadi pembunuhan, Musa melarikan diri. Waktu itulah Firaun mengatakan, apa ujiku? Laku katakan nian, memang pemberontak, tidak baca. Akhirnya Firaun dicari, dikejar dengan tujuan untuk dibunuh. Namun Firaun diselamatkan oleh Bani Syuaib, Nabi Syuaib, dan akhirnya menikah dengan dua putri Syuaib. Disitulah dia mendapatkan wahyu pertama kali, berbicara langsung dengan Allah waktu sudah menikah dengan anak perempuan dari Nabi Syuaib. Nah, disitulah dia dapat isyarat bahwa engkau harus memberi peringatan kepada Firaun. Tidak cukup dengan kau tinggal di sini, engkau harus kembali ke Mesir, memberi peringatan kepada Firaun dan membebaskan kaummu yang diperbudak, dihamba kasahayakan itu. Akhirnya Musa singkat cerita balik, cuman di tengah jalan dia minta, ya Allah, kalau aku nak ngomong, tidak usah kena ngenjuk nasihat, nak ngomongi Firaun, ngomong ini aku lagi susah, lidah aku ni keluh. Makanya Nabi Musa minta, Rabbi syarah li sadri, ya Allah, lapang ke dada aku, hapuskan kekeluhan yang ada di lidahku. Tapi bukan cuma dengan doa, Nabi Musa minta rewang, jadikan kakakku Harun itu sebagai juru bicaraku. Karena dia lebih pintar berbicara, lebih cakap dalam mengemukakan pemikiran dalam kata-kata. Maka akhirnya Musa ditemani oleh Harun menemui Firaun. Singkat cerita, Musa datang, aku datang bukan lagi sebagai anak kau, aku datang membawa risalah yang dibawa oleh Tuhan kami. Maka kata Firaun, kalau kau punya Tuhan, aku ini Tuhan. Firaun menolak. Maka terjadilah peperangan. Kita singkat cerita Pak ya. Firaun ngundang seluruh tukang sihirnya. Tukang sihir nguntalkan tali, dalam pandangan seluruh halayak tali menjadi ular. Apa kata Allah? Lemparkan aso, tongkat yang ada di tangan kamu. Talqafu ma yafikun. Dia akan jadi ular sebenar-benarnya dan dimakannya galo. Tali yang pecah ular itu, yang menipu mata manusia. Betul, ketika Musa melemparkan tongkatnya, maka dalam pandangan tukang sihir, ya mohon maaf ya, kalau kita nyingok sihir, pecahnya jola ular. Tapi dalam pandangan mata sesama tukang sihir, ya tetap tali. Manusia baik nyingoknya pecah ular, tapi hakikatnya tetap tali. Tapi ketika Nabi Musa melontarkan tongkatnya dalam mata para tukang sihir, bukan tongkat, tapi betul-betul menjadi ular. Betul-betul menjadi ular yang hidup dan bukan pecah tongkat. Maka ketika itulah mereka sadar yang dilakukan Musa bukan sihir.
tapi betul-betul mukjizat. Maka mereka takluk dan mengaku Musa lebih hebat dari kami, ajaran Musa benar dan kami masuk ajaran Musa. Apa kata Firaun? Karena sama-sama wong yang ditipu pandangan matanya. Kamu tuh ngapu takluk dengan Musa. Musa tuh cuma lebih hebat dari kamu dalam ilmu sihir. Ibaratnya itu. Ilmu sihirnya lebih pakam dari kamu. Ngapa kamu takluk? Apa kata para tukang sihir? Bahwa sesungguhnya dalam pandangan mata mereka itu betul-betul hayyun. Betul-betul ular yang hidup. Bapak, ibu-ibu. Singkat cerita, akhirnya tukang sihir dibunuh galo-galo. Nah, ketika Nabi Musa mengatakan, aku dak kate misi untuk membuat kamu masuk ke dalam ajaran kami. Aku cuma punya tanggung jawab untuk ngajak seluruh Bani Israel balik ke kampung halamannya. Dihalang-halangi oleh Firaun. Ngapa? Karena kalau seandainya Bani Israel balik lagi ke kampung halamannya, dak kate lagi budak saya. Sementara yang bekerja menjadi pekerja kasar di Mesir waktu itu seluruhnya Bani Israel. Kalau diajak galau balik ke Kanaan, balik ke Yerusalem, dak kate lagi yang bakal disuruh, dak kate lagi pekerja kasar. Maka dihalangi oleh Firaun. Awalnya tidak setuju. Akhirnya Tuhan kirimkanlah bala bencana. Sungai memerah sehingga mereka tidak pacak lagi minum dari sungai. Kemudian datang jerat, belalang, sejenis hama yang merusak gandum tanaman pakan mereka. Akhirnya mereka terdera lagi paceklik. Makanan ndak pacak, minuman ndak kate, ada hama penyakit yang membunuh. Jadi ada jenisnya bentuknya uap, bentuk asap, malam-malam tertentu datang masuk ke rumah-rumah orang-orang Mesir yang punya anak lanang mati. Wah, itu wabahnya, Pak. Jadi bukan cuma ndak pacak makan, ndak pacak minum, tapi anak laki-laki keturunan orang Mesir semuanya mati. Termasuklah anak putra mahkota adiknya dari Musa sendiri, bukan dari Siti Asia. Ya mohon maaf, namanya Rajo, bininya bukan Siko, banyak. Nah, di antara yang diproyeksikan bakal jadi putra mahkota setelah Musa tidak lagi berhak menjadi putra mahkota, justru yang disiapkan jadi putra mahkota mati dimakan oleh wabah yang Allah kirimkan waktu itu. Nah, ketika itulah Firaun runtuh, takluk dia. Baru Siko dibunuhnya, kalau yang lain bakal mati, bakal habis, dak kata yang bakal nerus ke aku. Sudah Musa ajaklah Bani Israel untuk balik ke kampung halaman. Di situ Firaun takluk. Ngapo? Karena yang dilawan bukan lagi Musa, tapi Tuhannya Musa. Dia kirimkan wabah, mati anak-anak lanang di antara orang-orang Mesir. Maka diizinkanlah oleh Firaun, berangkatlah kamu, pergilah kamu. Musa dengar cerita itu cepat gerak ke. Maka waktu itu lebih dari 70.000, dalam riwayat lebih dari 70.000 anak keturunan Israel yang melok balik bersama Musa dan Harun untuk nyebrang ke Kanaan. Singkat cerita, di tengah jalan Bapak Ibu tiba-tiba ada bisikan dari penyihir di antara orang-orangnya Firaun. Ini permainan sihir Musa be. Setelah dia pergi, wabah hilang, paceklik hilang, binatang-binatang yang merusak tanaman hilang, air sungai Nil mulai normal kembali, mulai bisa dikonsumsi. Di tengah, namanya berdarat Pak, berjalan oleh Firaun, kita kejar, kita bebes, ngapo? Karena udah kata lagi bahaya dengan kampung halaman kita. Biar kita bunuh dia, biar dia jangan nyebrang. Bapak Ibu ya. Kalau yang pernah nonton tentang film Exodus, perpindahan dari Mesir ke Palestina, ke Yerusalem itu, bagaimana ketika mereka berusaha mengejar dengan infanteri, dengan pasukan berkudanya, Allah halangi dengan badai pasir dan untuk menghambat jangan sampai terkejar. Namun apa yang terjadi? Sampai di ujung lautan bingung, di belakang pasukan Firaun, di depan lautan. Nama mano ini? Apa kata Allah? Idrib bi'asakal bahar. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka Allah buka jalan terbentang. Nah, inilah lanjutan ayat tadi, yauma nunajjika. Mohon maaf, ayat ke-50 ketika Allah katakan wa idh farraqna bikumul bahr. Wa idh farraqna bikumul bahr fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Di hari itu kami belah lautan itu untuk kalian, dan hari itu di mana laut dibelah itu kami selamatkan kalian dari bala tentara Firaun
dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, dan kalian menyaksikan mereka mati tenggelam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada mulanya sebelum abad ke-18, abad 1900 berapa, tahun 1900-an ya, tahun 1920 atau abad 18, sekitar tahun 1800-an akhir, tahun 1900 awal, masih terjadi perdebatan berkenaan dengan Fir'aun Ramses II ini. Mengapa? Karena waktu itu belum ditemukan jasad Fir'aun. Mumi Fir'aun Ramses II itu hilang, tidak ada. Sementara di Al-Quran sendiri di surat Yunus ayat 92 dikatakan yauma nunajjika bibadanika, hari ini ketika engkau tenggelam dimakan oleh lautan itu, tapi kami selamatkan badanmu biar jadi tanda liman khalfaka, biar jadi bukti kekuasaan Allah untuk kaum-kaum yang datang kemudian. Tapi jasadnya udah ditemukan, Bapak Ibu ya. Tahun 1800 berapa akhirnya ditemukanlah satu piramida di makam-makam para raja di daerah Mesir itulah, satu situs, dan ternyata di situ ditemukan mumi Ramses II. Nah, dalam penelitiannya melibatkan ahli anatomi, dokter fisiologi dan lain sebagainya, dokter forensik dan lain sebagainya. Salah satunya adalah Maurice Bucaille, salah seorang ahli anatomi dari Prancis, dan ketika dia termasuk ketua dari rombongan peneliti tentang jasad Ramses II ini. Dalam penelitiannya dia yakin Ramses II inilah Fir'aunnya di zaman Musa. Ingat kemarin Fir'aun itu kan nama jelar, jejoloknya rajo, di sana nyebutnya Paroh atau Fir'aun. Nah, yang bertepatan dengan Musa namanya Ramses II. Mengapa? Karena kata Maurice Bucaille, satu-satunya alat mumifikasi untuk membuat mumi itu, Bapak Ibu, ya macam-macam ya, ada madu, ada kapur, berbagai macam. Tapi garam tidak termasuk bahan untuk membuat mumi, untuk menjadikan mumi jasad itu. Nah, ternyata Fir'aun ini, raja yang ada di dalam tempat di mana ditemukan di makam para raja ini, ternyata di badannya, di lambungnya, di mulutnya ada garam, menandakan bahwa dia ini matinya tenggelam di laut. Nah, inilah yang dikatakan sebagai raja Fir'aunnya di zaman Nabi Musa hidup, Ramses II. Walaupun tetap masih jadi perdebatan, tapi itu diantara alasan mengapa akhirnya Maurice Bucaille, salah seorang dokter Prancis yang masuk Islam, dan dia mengarang antara Bible, Al-Quran dan sains. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu hobi baca, di antara karangan beliau tentang membandingkan antara Injil, Al-Quran dan sains, di mana titik temunya, mana yang hebat. Dan dia mengatakan Al-Quran sedikit pun tidak pernah bertentangan dengan sains, sementara Bible banyak sekali hal pengetahuan ilmiah yang berseberangan dengan keyakinan Injil. Itu yang menyebabkan dia masuk Islam. Nah, singkat cerita, setelah dalam penelitian itu ternyata diketahui Ramses II inilah Fir'aun yang ditenggelamkan Allah hari itu, dan hari itu diselamatkan. Dia mati tenggelam, tapi jasadnya diselamatkan oleh Allah untuk menjadi tanda bahwa memang ada Fir'aun itu. Sekarang ada di mana katanya? Dimasukkan di museum. Ya, baik? Kita bisa melihat jasadnya itu di museum di Mesir sana. Nah, Allah katakan wa fa'anjainakum, maka kami selamatkan kalian, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya dan kalian menyaksikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sampai sekarang masih terjadi perdebatan di mana proses laut yang terbelah itu. Dari Laut Merah antara Mesir, tanah Afrika, benua Afrika dengan jazirah Arab yang masuk Asia Barat itu, di bagian mana tepatnya sebenarnya laut itu terbelah? Ada yang mengatakan sebenarnya bukan terbelah, tapi mungkin ada yang pernah nyingok fenomena di Korea, itu ada pulau di tengah lautan, kalau musim surut ada jalan terbuka. Jadi dia surut, tengah-tengah tuh kejingguan pecah tanggo, pecah jalan. Kapan pasang dia nutup lagi. Nah, kata mereka, fenomena yang terjadi di zaman Nabi Musa itu bukan betul-betul pecah gambaran di video itu. Jadi laut naik tegak setinggi berapa puluh meter, yang ini jadi jalan. Tidak.
Tapi dia itu model pasang surut katanya. Jadi ketika surut terjingok jalan, maka Musa dan bala tentaranya nyebrang. Ketika pasukan Firaun menyusul di tengah jalan tiba-tiba pasang. Itu yang menyebabkan mereka mati. Itu untuk apa? Untuk membuat mereka nerimo, masuk akal peristiwa terbelahnya laut itu. Tapi kalau kita Bapak Ibu ya, kapan namanya mukjizat itu pasti tidak masuk akal. Karena kapan masuk akal bukan mukjizat namanya. Mak mano Ibrahim baca merasa dingin di dalam api itu. Tidak kata logikanya. Tidak tahu ilmu Bung Ahmad, ilmu tukang sulap, ada tukang jual gorengan, kapan ngoreng itu bukan balik pakai sutil, bukan pakai cedokan ya, tapi pakai tangan. Malik ngambil ayam tuh sap katanya. Untung tidak berusap dengan banyu minyak sayur yang ngelegak gitu. Ada ininya Pak, ada triknya itu Pak. Ya Pak ya, kalau kamu nyingok uang Malik martabak idak mutung tangannya dengan minyak panas, sebelumnya itulah direndam dengan minyak dingin. Merendam minyak dingin baru megang yang panas tadi. Yo idak kena. Karena persentuhan kita dengan benda panas tadi cuma sepersekian detik, itu tidak menyebabkan perpindahan kalor, tertutup oleh minyak yang dingin tadi. Ada juga zat anti apinya dan lain sebagainya. Tapi sebatas kulit, sebatas tangan baik. Ibrahim nih dalam api onggon nian. Ngapa? Karena Allah bersabda, ya narukuni, wahai api jadilah dingin untuk Ibrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak pakai baju anti api, tidak pakai alat, tapi api tidak membakar hari itu. Sebagaimana Musa membelah lautan, sebagaimana Nabi Muhammad membelah bulan. Nah, cuman penelitian itu berusaha mencari bahwa Musa ini memang uang nian, sejarah nian, apa cuman legenda. Ya Pak, ya kan kita ini banyak cerita. Contoh lah misalnya di Palembang ini, Empat Mato dan Pahit Lidah. Ngapo? Karena setiap daerah ngakuinya. Wong Oku Selatan ngatokan Pahit Lidah Mato 4 dari sana. Wong Pagar Lama itu juga. Wong Selapan ngatokan Mato 4 Pahit Lidah itu dari Dusun Gunung sana. Macam-macam ya, Gunung Batu. Karena wong hebat ngakui. Nah, uangnya adonian apa tidak wallahu alam. Ngapo? Karena bukan sejarah. Fakta sejarahnya tidak terbukti. Maka banyak penelitian yang berusaha meneliti apakah memang Musa, Harun dan Ramses II ini historis atau ahistoris. Fakta sejarah atau cuman sekedar legenda. Nah, berdasarkan penelitian ternyata di beberapa tempat antara Laut Merah di Mesir dan seberangnya Jazirah Arab ditemukan ternyata ada roda perang, ada kerangka manusia dan lain sebagainya. Itu mendukung bahwa ternyata memang ada fakta sejarahnya berkenaan dengan Musa, Harun, termasuk juga kalau Yusuf, Bapak Ibu, kalau Yusuf ada kuburannya. Yusuf itu kuburannya ada di Mesir, Bapak Ibu ya. Tapi kalau Musa dan Harun terjadi perdebatan karena Musa tidak ditemukan kuburannya di Yerusalem. Karena Musa tidak sampai ngantarkan kaumnya. Kayak kita panjang cerita bagaimana mereka tersesat. Ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun tersesat di Gurun Sinai. Gara-gara kesombongan Bani Israel, akhirnya mereka tersesat lama di sana dan di situ mereka melihat mukjizat-mukjizat tambahan dari Allah untuk Nabi Musa dan Bani Israel. Nah, singkat cerita, hari itu Tuhan belah lautan, Musa menyeberang. Kemudian ketika bala tentara Firaun nyusul di tengah jalan, Musa dan pasukan dan orang Israel sudah sampai di seberang, Allah tangkupkan lagi, Allah balikkan lagi lautan seperti sedia kala. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kami tenggelamkan Firaun dan bala tentaranya dan kalian menyaksikan itu terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita secara logika kan terancam nyawa kita. Bakal dibunuh, bakal diancam oleh wong. Tiba-tiba datang orang yang membela kita, menyelamatkan kita dari ancaman orang ini. Orang ini digebuk, dibela. Pokoknya kita dibela oleh wong yang baru datang ini, membela kita dan menghadang musuh yang akan menyengsarakan kita. Saya pikir kita pasti akan takluk, kita pasti akan taat. Ngapa? Karena wong ini menyelamatkan aku, wong ini menyelamatkan nyawa aku dari keterancaman. Seperti itu yang Musa tunjukkan kepada Bani Israel. Sekian puluh tahun diperbudak, dijadikan hamba sahaya, maka dia ajak untuk kembali ke kampung halaman, diselamatkan dari ancaman Firaun.
Setelah sampai di seberang, apa yang terjadi? Macam-macam lah. Mentau model mak ini bakal sesat, macam-macam lagi Pak ya. Terjadi huru-hara di antara Bani Israel, muncul pemberontakan di antara mereka. Wong 70.000 diajak berjalan itu, diajak pindah. Kalau ngajak pindah wong 100 mungkin lemah. Ini wong 70.000 diajak sama-sama hijrah balik ke kampung halaman. Maka ini mungkin lebih dari 40 ayat bercerita tentang bagaimana proses perpindahan itu terjadi. Nah, malam ini bercerita tentang proses berpindahan mereka menyeberang dari sungai Laut Merah. Ibu-ibu yang pernah umrah, kita pernah ziarah ke Masjid Terapung. Nah, ya. Masjid Terapung di Jeddah itu, lautan itulah Lautan Merah. Ya. Tapi tidak tempat di tempat nyebrangnya bukan, tapi lautnya itulah Laut Merah. Arah ke bagian kanan dari Masjid Terapung ke bagian kanan, arah ke Syam. Nah di bagian mananya, disitulah proses menyeberangnya Musa dan pasukan dan orang-orang Israel waktu itu. Tapi lautnya, laut di Masjid Terapung itulah, itu Laut Merah namanya, ya. Laut Merah. Tapi Ustadz, ngapu disebut Laut Merah? Ngapu padahal sungai lautnya tidak berwarna merah. Di momen-momen tertentu laut itu kandungan ada jenis binatang, jenis makanan paus itu apa namanya? Plankton yang berwarna merah yang menyebabkan ketika dilihat dari atas seperti berwarna merah. Ya, bukan dia jadi. Nah, kalau Sungai Nil betul-betul berubah menjadi darah sehingga tidak bisa minum waktu itu. Tapi kalau Laut Merah itu di beberapa waktu planktonnya berwarna merah sehingga waktu disinari seperti berwarna merah, maka disebut dengan Laut Merah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Aku nih mohon maaf, hari ini ada 4 tempat ngisi Pak. Pagi tadi 8.12, habis Zohor, habis Asar. Habis Asar tadi di Maskarebet, makanya agak terlambat ke sini tadi. Habis ini ngisi di Mata Merah. Hai panen Ustadz ini. Makanya agak lain penampilan ini nih, pakai kepiah, pakai ini nih. Habis ini ngisi di Mata Merah. Jadi aku mungkin izin sebelum Isya pamit. Karena kalau nak habis Isya kalau tidak terkejar, kesian wong lamu nunggu. Tapi insya Allah sampai azan aku di sini. Kalau ada yang nak bertanya, tapi mungkin aku tidak melok semayang Isya berjamaah di sini. Sebelum kami tutup, jika ada pertanyaan dari apa yang kami sampaikan, dipersilahkan. Yo, minggu kemarin lah ada sempat bertanya Pak Haji Latif. Kira-kira dari yang kami sampaikan apa yang perlu diperjelas, yang perlu dipertanyakan? Silakan Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait cerita pengejaran Fir'aun dengan Israel di Laut Merah, saya pernah terkata kalau baca hadis surat Yunus, ketika Fir'aun sudah tenggelam dalam laut dan dia sudah tenggelam kapal mau mati, ternyata dia mati. Dari Israel, artinya dia kembali beriman. Ya. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Islam? Baik. Jadi di surat Yunus sebelum cerita tentang fal yauma nunajjika bi badanika itu memang sebelum tenggelam ketika proses tertangkupnya lautan, saya baca dulu ayatnya. Qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika sudah tenggelam, Fir'aun hampir mati tebra, di ujung itu dia ngomong, "Oi, mentau model mak ini. Aku nih beriman juga dengan Tuhannya Musa." Imanlah di ujung tenggorokan. Baru ngaku kalah, baru ngaku beriman sebagaimana imannya Bani Israel. Aku beriman dengan Tuhannya Musa. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak diterima taubat ketika
ajal sudah di tenggorokan itu tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian ulama memandang bahkan di antara alasan mengapa badannya diselamatkan karena di ujung hayatnya dia tetap mengakui Tuhannya Nabi Musa. Karena dia mengakui Tuhannya Nabi Musa, maka badannya, jasadnya diselamatkan oleh Allah. Harusnya yang lain kan cuman badannya Fir'aun yang selamat, yang lain mati kalau tenggelam, hilang dimakan oleh lautan. Tapi hanya badan Fir'aun. Fal yauma nunajjika bi badanika. Hari ini kami selamatkan badanmu untuk menjadi ayat kepada kaum setelahmu. Karena dia beriman di ujung akhir hayatnya. Sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Tapi kalau saya memandang, memang skenario Allah untuk menunjukkan sehebat-hebat manusia, kapanlah bertemu malaikat maut selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kalau masih dengan urusan dunia, pacak dibeli, pacak dibayar. Mungkin pernah dengar cerita, ada pejabat asli kita yang sudah ceto masuk penjara, di dalam penjara masih pacak ngatur dunia. Pala dinas laporan dengan dia. Masih pacak diaturnya Pak. Ngapa? Karena dia megang kuasa, megang kendali, megang kartu as pejabat sekarang. Tidak begitu. Ngapa? Masih bisa diatur karena dunia. Dinta ke malaikat maut datang, selesai. Apa Pak pengajarannya? Hebat-hebatlah kamu, kapanlah bertemu dengan kuasa Tuhan, habis. Nah, kalau pacak kita jangan model itu Pak. Nak bertobat kapanlah diantukkan Tuhan dengan malaikat maut, baru nak tobat. Kaki kamu pecah Firaun. Nah itu Pak kira-kira pengajaran untuk kita. Dan kita nyingok contohnya. Makanya sekarang mohon maaf Pak, wong ndak takut jadi masuk penjara gara-gara korupsi. Ya Pak ya, malah katanya senyum-senyum, pacak cipika-cipiki sambil berfoto, pakai jaket oranye. Ngapa 5 tahun lagi masih pacak nyalon lagi, masih pacak maju lagi. Ndak kata efek jerahnya. Dan di dalam penjara masih bisa berkuasa selama ada pitinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tidak punya duit, mogolah bebas, masih buntu, masih susah tuh lah jadi. Tapi mohon maaf, itu konsep yang salah. Jangan nanti ketika Tuhan yang tegak di hadapan kita. Nah ini dia malaikat maut, tidak berkutik lagi. Nah sebagaimana cerita ini mengajarkan, memang diterima. Dan itu menunjukkan bahwa sehebat-hebatnya Fir'aun ternyata sampai di titik lemahnya dia mengakui Tuhannya Nabi Musa. Nah kita jangan nak sampai pecah Fir'aun. Lah sampai tepara ajal baru bertaubat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam surat At-Taubah dikatakan sesungguhnya Allah menerima taubat selama taubat itu dikerjakan dengan sempurna, taubatan nasuha. Tapi ketika taubat sudah ada di ujung tenggorokan ajal, maka itu bukan lagi taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak hikmahnya kita bisa bercerita tentang bagaimana orang-orang yang kufur, bagaimana orang-orang yang bertaubat namun terlambat, agar kita jangan seperti mereka semua. Itu Pak Haji. Kalau aku sangat yakin ketika sampai di ujung tenggorokan maka taubatnya sudah terlambat, tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf karena pertanyaan saya di luar materi yang Ustaz sampaikan. Boleh. Pertanyaannya Ustaz, siapa yang pertama kali menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi? Kapan dan di mana? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tradisi penyelenggaraan Maulid Nabi itu pertama kali diselenggarakan oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, salah seorang di antara panglima perang dari dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir. Waktu itu masuk peperangan ketika ia ingin masuk masuk perang salib yang keberapa? Perang salib, mohon maaf, itu terjadi antara kaum muslimin melawan orang-orang Nasrani dari Eropa.
Itu perkumpulan beberapa negara, beberapa kerajaan. Pimpinannya adalah Inggris, tapi Perancis di situ, berbagai macam, Italia, Roma, Perancis melok bergabung untuk melawan tentara Islam, kerajaan Islam waktu itu. Nah, di antaranya adalah panglima perangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Seingat saya kalau tidak perang salib yang kelima, keenam atau ketujuh, ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam peperangan itu, Bapak Ibu, dari sekian banyak peperangan itu, umat Islam itu cuma kalah 2 atau 3 kali dalam peperangan salib itu. Sisanya menang terus. Nah, di antara sebab kekalahannya dalam penelitian Salahuddin Al-Ayyubi, karena umat Islam tercerabut dari sejarahnya, lupa dengan kebanggaan terhadap agamanya. Mereka jauh dari agamanya. Mereka ukurannya Salahuddin Ayyubi ini dapatnya dari penelitian non muslim. Jadi ada telik sandi Bapak Ibu ya. Jadi tentara salib ini ngirim mato-mato bebaju wong Islam, ngaku sebagai Islam, datang ke perkampungan. Patokan mereka, kapan tentara Islam menang perang, itu masjid lagi penuh isinya. Wong taat ibadah galo. Kapan lagi taat, dak kate yang bisa ngalahkan umat Islam berperang. Nah, kapan sudah mulai kosong masjid, jamaahnya sudah berkurang, itu tandanya kekuatan Islam sudah berkurang. Kapan masjid kurang, kapan berperang pasti kalah. Itu penelitian non muslim yang nyamar. Nah, akhirnya hal ini diketahui oleh Salahuddin Ayyubi. Oh, jadi ukurannya agama kita tulah. Kalau kita dekat dengan agama, semangat dan ruh jihad itu akan muncul. Nah, itu nah sekarang kondisinya kita kalah perang. Buntu, susah ekonomi, kalah perang pula. Mak mana caranya untuk membangkitkan semangat itu? Apa yang sama-sama membuat kita ingin rindu kepada agama Islam? Akhirnya dimunculkanlah. Apa peringatannya? Hijrah. Apa peristiwa besar yang terjadi? Nah, di antara tradisi orang-orang Persia, tradisi orang Mesir adalah mengagungkan kelahiran seorang pahlawan. Maka muncullah usul, mana kalau seandainya kita peringati kelahiran Muhammad itu, kita agungkan agar kita berkumpul mengenang tentang sejarah beliau, menumbuhkan cinta lagi terhadap agama Islam, membangkitkan semangat berjuang. Itu tujuan awalnya. Akhirnya diselenggarakanlah maulid pertama kali di Mesir oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam mazhab dinasti Fatimiyah. Dan Fatimiyah ini cenderung kepada Syiah yang menegakkan Universitas Al-Azhar. Itu orang Syiah, tapi akhirnya menjadi milik umum, bukan cuma punya orang Syiah. Itu awal pertama kali maulid diselenggarakan. Maka kalau ada riwayat yang mengatakan sebelum itu diselenggarakan maulid, tidak ada. Tidak ada. Bapak Ibu ya, Abu Bakar katanya pernah ngomong harus mengadakan maulid, tapi Abu Bakar tidak pernah mengadakan maulid, tidak ada. Namun setelah dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir baru semarak di Makkah, di Madinah. Bapak Ibu, kita nih ngadukan maulid bukannya buatan kita. Ada contohnya di Makkah, di Madinah sebelum Raja Saud berkuasa. Waktu itu menjadi emir, menjadi bagian di antara dinasti Abbasiyah. Ngadukan maulid di Madinah itu. Makanya ulama kita belajar ke sana, nyingok uang ngadukan maulid, dibawa ke Palembang, dibawa ke Indonesia, kita ngadukan maulid. Ngapo sekarang uang sana udah ngadukan maulid? Karena pemimpinnya mazhabnya beda. Itu Pak, bukan buatan kita maulid itu. Memang sudah ada tradisinya. Aku nih yang mohon maaf kadang-kadang merasa agak kecil hati. Giliran pendiri mazhabnya ulang tahun, wah dibesak-besaknya. Dak kate bid'ah-bid'ahnya. Giliran Nabi Muhammad lahir, nak di kita selenggarakan maca berzanji, maca selawat dikatakan bid'ah. Giliran rajonyo lahir dijadikan hari raya, hari nasional, diagung-agungkan. Giliran ada pesta dari barat ngadukan Halloween, dak kate bid'ahnya. Nah, giliran tradisi mengagungkan Rasulullah, macam-macam lah dicari alasan. Bapak, Ibu, untuk membuktikan cinta kepada Rasulullah tidak perlu dalil. Karena kita tahu beliau cinta kepada kita, tidak usah dalil. Ya mohon maaf Pak, kita menyelenggarakan ulang tahun anak kita lagi kita tahan berutang. Bini tahan bermalam-malam muat bolu, sembunyi-sembunyi takut ketahuan laki. Jam 12 malam nunggu nak hidupkan lilin. Jago, saking nak ngenjuk surprise laki. Bagaimana penghargaan kita kepada Rasulullah? Apa salah men kita berkumpul ngingat sejarah beliau, ngenang sejarah beliau agar tumbuh cinta kita kepada beliau. Jadi itu Pak Haji ya.
awal mulanya dinasti Fatimiyah. Seingat saya kalau tidak perang salib ke-5, ke-6, ke-7. Coba baik browsing di internet tahunnya kapan. Aku tidak pacak nyebutnya. Kalau kusebutkan kayak salah jika kamu ngado-ngado. Tapi peristiwanya terjadi di perang salib. Nah setelahnya menjadi tradisi bagi kita. Maka kalau ada yang bertanya, ada dalilnya? Ada. Nabi Muhammad sendiri mengagungkan kelahirannya. Beliau berpuasa hari Senin karena beliau lahir hari Senin. Kalau kamu lahir hari Selasa, Ustadz, aku nak puasa Senin Kemis tapi nak aku tambah Selasa karena aku menghormati aku lahir hari Selasa. Tidak apa-apa. Nabi sendiri mengajarkan seperti itu. Apa namanya? Bukan ulang tahun, ulang minggu. Nabi itu bukan ulang tahun, bukan ulang bulan, ulang minggu. Setiap minggu beliau memperingati hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Nah, terbaliknya kita nih, kalau beliau memperingati hari lahir dengan berpuasa, kalau kita memperingati hari lahir dengan berpoya-poya. Nah, itu yang terbaliknya. Ngabis ke duit. Oh, Bapak Ibu. Jadi coba tradisi tentang Maulid. Moga-moga bulan ini membawa keberkahan untuk kita. Kita pacak ngangkat semarak syiar agama Islam. Menjadi bukti cinta kita kepada beliau. Amin. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi